proses ya. Nah, karena pengetahuan itu sebenarnya sudah mungkin tidak terlalu banyak harus kita bahas ya, karena pengetahuan itu saya asumsikan kalian tidak terlalu asing lah dengan pengetahuan untuk tingkat SD ya. Misalnya wujud benda, terus ciri-ciri tanaman, hewan. Nah, itu kan tidak terlalu asing lagi untuk yang pengetahuan tersebut gitu. Nah, kemudian proses ya. Jadi proses yang kemarin kita udah berdiskusi tentang proses. Ya, proses itu kan keterampilan proses sains ya. Jadi mengintegrasi. Jadi kalian nanti mengintegrasikan keterampilan proses sains dalam pembelajarannya. Nah, apa itu keterampilan proses sains? Nah, itu kemarin yang ada 6 itu ya. Mungkin sudah ada yang lupa, tolong dibaca lagi apa yang 6 itu. Nah, dari yang 6 itu basicnya itu nanti ada yang 2, yang di awal itu adalah yang sangat basic ya, yang yang sangat relevan dalam pembelajaran untuk anak-anak usia dini maupun untuk anak-anak tingkat sekolah dasar pada kelas rendah ya. Nah, kemudian nanti bagaimana cara mengintegrasikannya? Nah, itulah kalian nanti berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang strategi pembelajaran ya, yang kita lebih fokus kepada strategi inquiry, karena inquiry itu merupakan strategi yang sangat diutamakan ya. Inquiry itu apa? Definisinya apa? Kalau berangkat dari definisinya, terus langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti di antara kelompoknya itu nanti ada yang kebagian untuk strategi inquiry-nya. Jadi langkah-langkahnya dicocokkan dengan langkah-langkah pembelajaran yang inquiry gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu jenis-jenis investigasi. Ya, kemarin kita juga sudah membahas jenis-jenis investigasi mulai dari deskriptif, kemudian klasifikasi, lalu eksperimen. Nah, itu juga nanti akan dibagi ya. Jadi ada kelompok yang nanti kebagian deskriptif, kemudian ada kelompok yang kebagian nanti klasifikasi, terus ada kelompok nanti yang kebagian investigasi yang eksperimen. Nah, apa itu deskriptif, apa itu klasifikasi, apa itu eksperimen. Nah, kalian juga tentu harus mengulang kembali kalau masih ada yang belum paham ya, bisa diulang-ulang kembali bagaimana pemahaman dari ketiga jenis investigasi tersebut gitu. Jadi itu yang bagian-bagian yang utamanya ya tentang kemarin apa yang kita bahas, dan kita juga sudah mempraktekkan ya kemarin ya dengan menggunakan tumbuhan langsung itu praktek untuk keterampilan proses sainsnya. Nah, jadi nanti untuk per kelompoknya itu saya sudah bagi ya tugasnya. Bagi tugasnya seperti ini. Nah, sebentar ya. Nah, bisa dilihat di yang saya tampilkan ini ya. Kalian ada 8 kelompok ya? 8 atau 9? 8, Bu. 8, Bu. Iya, baik. Jadi karena ada 8 kelompok, saya sudah bagi menjadi 8 ya, K1, K2 sampai K8. Kemudian kalian perhatikan di bagian tema ya, di kolom yang tengah. Nah, itu ada temanya, ada yang tumbuhan, kemudian sifat wujud benda, kemudian ada yang tumbuhan. Itu bedanya nanti tumbuhan yang pertama, tumbuhan sebagai makhluk hidup yang menguntungkan ya. Kemudian di bagian yang kedua itu tumbuhan sebagai tumbuhan peliharaan. Kemudian ciri hewan sebagai bagian dari daur hidup hewan, lalu ada perubahan wujud benda. Kalau di atas itu sifat wujud benda, kalau yang di bawah perubahan wujud benda. Lalu di K6 itu pertumbuhan tumbuhan, dan di K7 pertumbuhan hewan, dan di K8 perubahan cuaca.
Nah, jenis investigasinya itu masing-masing berbeda ya. Jadi untuk K1 itu deskriptif dan klasifikasi, K2 deskriptif klasifikasi, K3 deskriptif klasifikasi juga, kemudian K4 itu klasifikasi atau eksperimen, dan di K5 eksperimen, K6 itu eksperimen juga ya, K7 deskriptif, K8 deskriptif ya. Nah, setelah kalian membuat jenis investigasinya seperti yang sudah ditentukan, nah itu mengintegrasikan pendekatannya ya, atau misalnya di sini untuk K1 itu memasukkan unsur keterampilan proses sains. K1, K2, K3, K8 itu mengintegrasikan keterampilan proses sains. Tapi nanti strateginya menyesuaikan. Mungkin kalian pakai strategi apa, nah itu misalnya mau pakai strategi inquiry, nah itu silakan. Atau mungkin pakai strategi yang lain, nah itu silakan ya. Yang penting di situ ada integrasi keterampilan proses sainsnya. Nah, di kelompok yang lain ya, yang dia tidak kebagian keterampilan proses, tapi dia lebih memperlihatkan inquiry. Ya, itu di kelompok keempat, K5, K6, dan K7. Ya. Jadi di situ terlihat inquiry-nya, walaupun nanti kalian masukkan juga unsur keterampilan prosesnya, silakan ya, tapi tidak mengutamakan ya. Kalau mungkin kalian tidak apa namanya ini punya tidak ada sesuatu pun misalnya yang saya mengukur ya, tidak ada yang diukur ya, berarti kan tidak harus masuk ya. Seperti itu ya. Jadi tergantung kepada nanti jenis investigasinya apa, nanti ada yang cocok dengan keterampilan proses sainsnya ya silakan aja diintegrasikan gitu. Nah, itu untuk apa namanya jenis investigasi dan ada tidaknya keterampilan proses sains di dalamnya ya. Nah, kemudian di bagian tema ini kita tidak mengambil dalam bentuk KD yang betul-betul sesuai dengan KD. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya kalian sedikit lebih fleksibel ya untuk menentukan jenis nanti yang di kanan ini, di kolom kanan ini. Jadi tidak terlalu terikat dengan ini, jadi bisa lebih sedikit fleksibel ya. Nah, bedanya nanti di sini tumbuhan itu ambil contohnya tumbuhan dari makhluk hidup yang menguntungkan. Nah, kalau di K3 tumbuhan yang lebih apa namanya lebih kepada tumbuhan peliharaan. Sebenarnya saya sendiri sudah mengaitkan ya. Jadi di K1 itu kelas 4 mereka belajar makhluk hidup yang menguntungkan. Tapi kalian ambil contohnya satu makhluk hidup yang menguntungkan, misalnya tumbuhan yang menguntungkan gitu. Jadi sebenarnya saya sudah mengaitkan, tetapi tidak terlalu fokus kepada fungsi dari atau apa namanya manfaat makhluk hidup yang menguntungkan gitu. Jadi maksudnya tidak membahas dari segi menguntungkannya, tapi yang dibahas adalah dari tumbuhannya. Paham maksudnya ya? Jadi tidak membahas ini manfaatnya ini. Nah, itu bukan bagian utamanya ya, tapi kalau kalian mau memasukkan itu tidak masalah ya. Kemudian di bagian di K3 di kelas 5 itu kalau di KD-nya kita lihat itu mereka merawat tumbuhan misalnya ya. Nah, saya mengambil contohnya di sini kita ambil adalah tumbuhan yang tumbuhan peliharaan gitu. Nah, jadi yang dibahas di sini bukan bagaimana cara merawatnya, tetapi terkait pada tumbuhannya itu sendiri. Itu maksud saya, yang diambil adalah tumbuhan peliharaan, agar kalian nanti lebih fokusnya kepada tugas yang di sebelah kolom kanannya. Nanti kalau misalnya kalian membahas misalnya cara merawatnya, nah itu nanti kesulitan untuk misalnya keterampilan proses sainsnya apa, klasifikasinya apa. Nah itu nanti akan kesulitan kalau misalnya aktivitas pembelajarannya itu terkait dengan fungsi atau misalnya terkait dengan apa namanya nih manfaat. Untuk KD kelas 5 itu tidak belajar ya. Jadi maksudnya kita fokusnya ke yang jenis investigasi dan apa namanya keterampilan proses sainsnya gitu. Artinya ya kita tidak keluar dari KD-nya. Ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian memang sebenarnya untuk mengintegrasikan
keterampilan proses sains itu perlu kreativitas dari guru ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat KD di kurikulum misalnya kurikulum 2013 gitu ya, itu mungkin kalian akan fokus dengan kalimat, makna kalimatnya itu satu persatu dan nanti akan mungkin akan sulit gitu untuk mengintegrasikan keterampilan proses sainsnya. Seperti misalnya seperti ini ya, saya stop sharing ini dulu. Ini mungkin bisa nanti saya share belakangan ya. Yang penting kalian sudah tahu untuk masing-masing kelompoknya ya, sudah tahu kira-kira seperti ini. Nah, saya stop share ini dulu, kemudian saya